Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nur Annisa Hasibuan, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Saya mahasiswi dari semester 5, kelas 5 BSAC. Perkenalkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai ilmu pragmatik tentang implikator. Adapun implikator ini dapat diartikan sebagai maksud yang tersembunyi di balik suatu tuturan. Implikator ini secara etimologis yaitu implicatum dan implication, yaitu maksud, pengertian, dan keterlibatan. Kemudian secara struktural, implikator ini berfungsi sebagai jembatan ataupun rantai yang berfungsi untuk menghubungkan antara yang diucapkan dengan apa yang diimplikasikan oleh si penutur. Kemudian konsep implikator ini pertama kali dikenalkan oleh H.P. Grech pada tahun 1975 untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disarankan, dimaksudkan, ataupun yang ingin disampaikan oleh penutur, akan tetapi yang berbeda dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh si penutur. Kemudian, implikator ini juga berfungsi untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Oleh daripada itu, lebih jauh lagi Krida Laksana menjelaskan bahwa implikator adalah apa-apa yang secara logis merupakan kesimpulan dari suatu ujaran, serta latar belakang apa yang diketahui bersama oleh pembicara dan pendengar dalam konteks tertentu. Dengan demikian, implikator ini mengisyaratkan adanya perbedaan antara apa yang diimplikasikan dengan apa yang diucapkan. Selanjutnya, namun perbedaan itu tidak dapat menjadi kendala dalam percakapan karena pembicara sudah saling mengenal dan saling mengetahuinya. Oleh karena itulah implikator tidak perlu diungkapkan secara eksplisit lagi. Untuk menjelaskan hal itu, Nababan membuat contoh sebagai berikut. Dalam dialog ini merupakan sebuah peristiwa implikator. Contohnya, yang pertama, si A bertanya, jam berapa sekarang? Umpamanya si A ini kita misalkan si Ahmad. Ahmad bertanya, jam berapa sekarang? Kemudian si Andi, si B. Kemudian si Andi menjawab, kereta api belum lewat. Nah, secara konvensional struktur, kedua kalimat tersebut antara percakapan si Ahmad dengan Andi itu tampak tidak saling berhubungan. Namun sebenarnya terdapat faktor-faktor kebahasaan lain yang ikut dalam kalimat-kalimat tersebut. Yang mana sebenarnya kalimat ungkapan si A itu sebenarnya seperti demikian. Sanggupkah Anda memberitahukan pada saya jam berapa sekarang sebagaimana dinyatakan dalam penunjuk jam? Dan kalau bisa, tolong diberitahukan kepada saya, tutur si Ahmad tadi. Kemudian pada jawaban si Andi tadi, dia menjawab, seharusnya kalimat yang diucapkan itu seperti demikian. Saya tidak tahu secara tepat jam berapa sekarang, tetapi dapat saya beritahukan kepada Anda suatu kejadian dari mana Anda dapat menduga kira-kira jam berapa sekarang, yaitu kereta api yang biasa belum lewat. Nah, pada percakapan di atas, informasi jawaban yang diperlukan itu tidak secara langsung dan lengkap yang diberikan dalam dialog tadi. Namun, keterangan yang disampaikan dalam dialog tadi dapat diketahui oleh orang yang bertanya tadi. Selanjutnya, pembagian dari implikator. Nah, implikator ini dibagi kepada dua bagian, yaitu implikator konvensional dan implikator percakapan.
Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan implikatur konvensional? Implikatur konvensional ialah implikasi ataupun pengertian yang bersifat umum dan konvensional. Artinya, semua orang pada umumnya sudah mengetahui dan memahami maksud ataupun implikasi dari hal tertentu. Sebagai contohnya, Ahmad orang Aceh, karena itu dia berani dan konsekuen. Nah, pada tuturan ini, unsur yang termasuk di sini ataupun implikasi dari kalimat ini ialah bahwa pada dasarnya orang Aceh itu semuanya itu memiliki sifat berani dan konsekuen. Dan adapun sifat yang berani dan konsekuen ini sudah diketahui oleh orang banyak, sudah menjadi sifat umum orang Aceh. Kemudian contoh kedua itu Siti Putri Solo, sebab itu dia halus dan luwes. Nah, sama halnya dengan contoh yang pertama tadi. Di sini yang dimaksudkan itu setiap orang Solo itu bersifat halus dan luwes. Nah, sifat ini sudah diterima dan sudah diakui oleh masyarakat umum lainnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, implikatur percakapan. Nah, implikatur percakapan ini merupakan kebalikan dari implikatur konvensional tadi. Implikatur percakapan adalah implikatur yang hanya diketahui oleh sebahagian orang saja yang mengetahui konteks tuturannya saja. Nah, berarti yang dimaksudkan di sini implikatur percakapan ini belum bersifat umum orang yang mengetahuinya, melainkan hanya sebahagian dari orang saja. Akan tetapi terkadang-kadang implikatur percakapan ini melanggar prinsip-prinsip kerjasama. Contoh implikatur percakapan ini bisa kita bandingkan antara ketiga dialog yang akan datang ini, yang mana kejadian ini terjadi dalam sebuah kantor. Yang pertama, si A, saya mau ke belakang, ada kamar kecil di sini. Si B menjawab, ada di rumah. Kemudian si B, kemudian yang dialog kedua, si A bertanya, saya agak pusing, ada fresh care? Si B menjawab, ada di rumah. Kemudian pada dialog ketiga, si A bertanya, saya agak pusing, ada fresh care? Kemudian si B menjawab, ada di laci meja saya. Nah, prinsip kerjasama dalam percakapan di kantor yang tiga dialog ini dilanggar pada contoh dialog ke-1 dan dialog kedua. Tetapi pada dialog ketiga itu tidak ada yang namanya pelanggaran. Kadar pelanggaran pada dialog kedua ini masih dapat diterima. Jawaban si B pada dialog kedua dapat kita tafsirkan bahwa tindakan tersebut mengajak bergurau kepada si A, yang mana dia mengatakan ada tapi di rumah gitu. Jadi dia beranggapan bahwa ini sebagai senda gurau. Kemudian dengan perkataan lain, keterkaitan di antara kalimat si B dan kalimat si A pada dialog 2 masih dapat direka-reka adanya. Sedangkan pada dialog 1 itu upaya mengaitkan antara pertanyaan si A dengan jawab si B itu sangat sulit untuk dilakukan. Nah, jadi di sini yang terdapat pelanggaran yaitu pada dialog 1 dan 2. Sedangkan pada dialog ketiga tadi, ketika si A menanyakan saya agak pusing, ada fresh care? Nah, si B menjawab ada di laci meja saya. Nah, itu merupakan suatu implikatur percakapan yang benar. Mungkin inilah sedikit penjelasan dari saya mengenai materi implikatur. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.